Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang spektrofotometer. Apa sih itu spektrofotometer? Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek, kaca, atau kufet. Sebagian cahaya akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Spektrofotometer itu sendiri terdiri dari 3 sumber cahaya. Yang pertama, cahaya UV atau ultraviolet. Yang kedua, cahaya tampak atau cahaya visible. Yang ketiga, cahaya inframerah atau biasa disebut infrared atau biasa disingkat dengan infra R atau IR. Nah, ada yang tahu nggak apa sih perbedaan dari spektrofotometer dengan spektrofotometri? Spektrofotometer adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada kufet. Sedangkan spektrofotometri itu sendiri adalah metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif berdasarkan interaksi materi dengan cahaya. Adapun prinsip dari spektrofotometer. Yang pertama, penyerapan cahaya oleh molekul atau partikel sampel. Yang kedua, elektron dalam sampel mengalami eksitasi ke orbital dengan energi lebih tinggi. Yang ketiga, karena tidak stabil, elektron mengalami emisi sembari mengeluarkan energi. Yang keempat, energi yang dikeluarkan dibaca oleh detektor alat sebagai absorbansi. Dalam aspek kuantitatif, suatu berkas radiasi dikenakan pada larutan sampel dan intensitas radiasi yang diteruskan diukur besarnya. Radiasi yang diserap oleh larutan sampel ditentukan dengan membandingkan intensitas sinar yang diteruskan, intensitas sinar yang diserap jika tidak ada penyerapan lainnya. Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektro tampak yang kontinu, manukrometer, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau belangko, dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan belangko ataupun pembanding. Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang 200-400 nanometer. Sedangkan untuk sinar tampak mempunyai panjang gelombang 400-700 nanometer. Molekul yang bersifat sangat selektif atau all or none terhadap radiasi elektromagnetik, sehingga eksitasi yang terjadi pada panjang gelombang 200-2780 nanometer hanya akan diberikan oleh molekul-molekul yang mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi dan mempunyai gugus kromofor yang terikat dengan auxokrom. Yang kedua, auxokrom. Gugus auxokrom adalah gugus fungsional yang mempunyai elektron non-banding. Gugus ini tidak mengabsorpsi di daerah ultra yang dekat. Akan tetapi gugus ini diikat oleh gugus kromofor. Maka pita absorpsi naik dan juga panjang gelombangnya tergeser ke daerah ultra yang dekat. Terdapat 4 kemungkinan perubahan pita absorpsi yang disebabkan oleh pelarut atau auxokrom. Yang pertama, pergeseran batu kromik atau redshift, yaitu pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih panjang atau ke arah frekuensi yang rendah. Yang kedua, pergeseran hipokromik atau blue shift, yaitu pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih pendek atau ke arah frekuensi yang tinggi. Yang ketiga, efek hipokromik, yaitu efek yang menyebabkan kenaikan intensitas. Yang keempat, efek hipokromik, yaitu efek yang menyebabkan penurunan intensitas. Apabila cahaya monokromatis
atau bukan monokromatis dilewatkan pada suatu media yang homogen dengan intensitas cahaya yang dating, maka sebagian dari cahaya tersebut dipantulkan, sebagian diabsorpsi, dan sebagian lagi teruskan. Untuk pengukuran serapan pada analis kuantitatif dengan metode spektrofotometri, baik zat tunggal atau suatu campuran, pada prinsipnya harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum atau lambda maksimal. Beberapa alasannya. Yang pertama, perubahan serapan untuk setiap satuan konsentrasi yang besar terjadi pada panjang gelombang maksimum, sehingga pengukuran pada panjang gelombang maksimum akan memperoleh kepekaan analis yang maksimal. Yang kedua, di sekitar panjang gelombang maksimum berbentuk kurva serapannya datar. Maksudnya bentuk kurva serapannya itu datar aja. Sehingga terjadilah hukum Lambert yang akan terpenuhi. Yang ketiga, pengukuran ulang serapan panjang gelombang maksimum akan memberikan kesalahan yang sangat kecil sekali. Pada umumnya, dasar setiap spektrofotometer berupa susunan peralatan optik terkonstruksi. Adapun sumber radiasi. Sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri. Apa sih lampu deuterium itu? Nah, lampu deuterium dapat dipakai pada daerah panjang gelombang 180 sampai 370 nanometer untuk daerah ultraviolet pekat. Karena pada rentangan panjang gelombang tersebut, lampu deuterium memberikan gambaran energi radiasi yang lurus. Sedangkan pada panjang gelombang 486 dan 651,1 nanometer memberikan dua garis spektra yang dapat dipakai untuk menggeser ketetapan panjang gelombang pada spektrofotometer. Penjelasan yang kedua, pada lampu tungsten. Lampu tungsten merupakan campuran filamen tungsten dan gas iodin atau halogen. Lampu tungsten dapat dipakai pada panjang gelombang 380 sampai 900 nanometer. Sedangkan lampu ini dapat dipakai pada panjang gelombang 300. Yang kedua, yaitu lampu tungsten. Lampu tungsten merupakan campuran filamen tungsten dan gas iodin atau halogen. Lampu tungsten dapat dipakai pada panjang gelombang 380 sampai 900 nanometer. Sedangkan lampu merkuri merupakan suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah. Biasanya lampu merkuri ini digunakan pada daerah ultraviolet, khususnya di sekitar panjang gelombang 385 nanometer. Apa sih monokromator itu? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini saya akan menjelaskan monokromator. Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi yang memancarkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan celah masuk, kemudian filter, kemudian prisma, kemudian isi, kemudian celah keluar. Selanjutnya, sampel kompartemen. Sampel kompartemen atau biasa disebut tempat sampel yang berupa kuvet atau sel adalah wadah untuk zat yang akan dianalisa. Kemudian yang berapa ya? Ya pokoknya. Kemudian detektor.
Detektor itu sendiri suatu bagian dari spektrofotometer yang penting karena kualitas detektor akan menentukan kualitas spektrofotometernya juga. Fungsi detektor itu sendiri adalah mengubah sinyal radiasi menjadi sinyal elektronik. Pada detektor diinginkan kepekaan radiasi yang tinggi terhadap radiasi yang diterima dengan tingkat kebisingan yang rendah. Kemampuan respon kuantitatif dan sinyal elektronik yang ditransfer oleh detektor dapat diaplikasikan oleh amplifier ke recorder. Nah, tadi ada kata amplifier. Apa sih itu amplifier? Amplifier juga biasa disebut dengan penguat atau visual display. Amplifier dibutuhkan saat sinyal elektronik yang dialirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan. Karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak tersadap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dideteksi oleh suatu alat pengukur. Nah, untuk teorinya, teori spektrofotometer itu sendiri mengikuti hukum Lambert di mana absorbansi A kali B kali C. A itu sendiri ada ketetapan, B itu lebar kuvet, dan C itu konsentrasi larutan. Maka apabila konsentrasi larutan tinggi, maka absorbansi larutan juga tinggi. Kemudian untuk langkah-langkah menganalisis spektrofotometer tersebut dapat disiapkan sampel dan larutan standar. Larutan standar yang digunakan minimal 3. Untuk analisis sampel menggunakan spektrofotometer UV vis atau ultraviolet visible atau tampak, itu menggunakan kuvet sebagai wadah sampel. Lalu panjang gelombang itu lebih dari 400 ultraviolet dan panjang gelombang kurang dari itu visible. Kemudian setelah selesai itu baru dicatat absorbansi yang telah ditunjukkan pada alat spektrofotometer. Nah, untuk contoh datanya nanti saya akan tuliskan pada slide selanjutnya contoh data, terus cara pengerjaannya juga. Nah, untuk menghitung analisis data kita menggunakan ada 2 cara, yaitu menggunakan Excel dan yang kedua menggunakan kalkulator. Untuk menggunakan kedua-duanya itu sebenarnya sama, cuma yang Excel itu lebih otomatis, yang kalkulator itu lebih ke manualnya kita agar mengerti, maksudnya lebih mengerti tentang perhitungannya. Terus persamaan garisnya itu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk cara menghitung dari analisis data ini, kita menggunakan kalkulator saintifik. Bisa kalkulatornya itu selain Casio juga bisa, tapi yang saintifik. Nah, kita pertama-tama kita on-kan dulu. Kemudian masuk ke mode. Terus cari, ini kan ada banyak, ada gitu kan, cari yang banyak ini, pencet aja kayak gini. Ada SD, Rec, Base, Program, Run, PCL, Fix, Keynote, TIS. Nah, kita lanjut ke yang Rec karena kita mau mencari yang Recnya gitu kan. Kita pencet nomor 2 karena Rec nomor 2 kan, kita pencet nomor 2. Terus kita mau mencari linearnya, kita pencet nomor 1. Setelah itu masukkan data. Yang pertama itu 100, kemudian komanya yang ini, absorbansinya 0,156.
0,156. Kemudian di M plus, ini M plus. Kemudian masukkan lagi data yang kedua, 300, 0,178 M plus. Data yang ketiga 500, 0,200 M plus. Data selanjutnya 700, 0,237 M plus. Nah, data ini sudah terhitung. Kita akan mencari A, B, dan R. Ini kita tekan shift 2, kemudian cari yang A sama B sama R. Ini kita nyari yang A dulu. Pencet 1, terus sama dengan, ini ada 0,139. Kita lanjut untuk mencari yang B. Yang B seperti tadi, di shift 2, kemudian dicari yang kayak gini, terus tekan nomor 2, kemudian di sama dengan, ada 1,325 kali 10 pangkat min 4. Karena ada pangkatnya 4, jadi 0,00013. Jadi 0,0001325. Kita lanjut mencari R. Kita pencet shift, kemudian 2, kita cari yang R. Kita klik nomor 3, sama dengan, nih, yang mana ini kan, iya, ini R-nya 0,9. Nah, untuk menghitungnya itu Y sama dengan A plus BX. Y-nya itu sampelnya berarti 1,778 sama dengan A-nya tadi yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui itu 0,13975 ditambah BX 0,001325X ya. Kemudian ini pindah ruas, jadi 1,778 dikurangi 0,13975 sama dengan 0,001325X. 1,778 dikurangi 0,13975 dibagi 0,001325. Kita akan mencari X. Jadi kita pakai kalkulator. 1 ini 1,778 dikurangi 0,13975 sama dengan 1,63825 dibagi 0,0001325 sama dengan X. X sama dengan dibagi 0,0001325 sama dengan banyak sekali, sama dengan 2,
ppm.